Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sasamko Ajari Saputra dengan NPI 1419015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari studi kasus sebuah perusahaan X dengan penerapan metode analik hidrolik proses atau AHP. Nah, di sini ada faktor dan kriteria utama. Tabel 1 ini menunjukkan beberapa faktor, ada 4 faktor. Yang pertama mengenai pemasaran, kemudian SDM, yang ketiga bahan baku, dan yang terakhir logistik. Dan di pemasaran ada kriteria umum. Kriteria umum menggunakan bahan berkualitas, mempunyai tempat strategis, harga terjangkau, memiliki banyak model produk, menarik pelanggan, banyak varian. Dan kemudian untuk SDM sendiri memiliki tenaga kerja yang ahli, pengalaman kerja, mematuhi K3, bersedia mematuhi peraturan, disiplin, berwawasan luas, kemudian bahan baku, ada harga bahan baku, waktu tunggu pemesanan, efektivitas biaya, biaya simpan, biaya pesan, kebijakan pembelian, kemudian di logistik ada pesan antar, menentukan cabang, penentuan biaya dan jarak, sistematis manajemen, penentuan armada, dan kemudian yang terakhir berorientasi pada pelanggan. Nah, di sini kita sudah lihat ada simbol-simbolnya S1, S2, S3, S5 itu untuk S itu untuk pemasaran, sedangkan U itu untuk SDM, F itu untuk bahan baku, kemudian I itu untuk logistik. Nah, di sini kita bisa melihat diagram hierarki penentuan prioritas. Penentuan prioritas S1, S2, S3 sampai S6, kemudian O1 sampai O6, kemudian F1 sampai F6, kemudian I1 sampai F6, dan di sini turunan pemasaran, sumber daya manusia, raw material, dan kemudian logistik. Angket untuk menilai relatif tingkat prestasi, angket untuk faktor pemasaran. Faktor pemasaran meliputi yang tadi itu menggunakan bahan baku S1, kemudian mempunyai tempat strategis S2, kemudian harga terjangkau S3, dan ini keterangannya. Dan proses binostering untuk menentukan nilai relatif tingkat preferensi berdasarkan perbandingan antara kriteria utama faktor pemasaran. Dan yang inilah contoh nilai relatif tingkat preferensinya. S1 sampai S2 itu di angka 5 berarti cukup kuat, kemudian S1 sampai S3 itu di angka 4 sama, kemudian S1 dan S4 di angka 4 sama keterangannya, dan pokoknya seterusnya bisa dilihat dari tabel berikut untuk nilai relatif tingkat preferensinya. Kemudian yang kedua itu angket untuk faktor SDM, sama seperti yang pertama bisa dilihat O1 sampai O2 itu cukup lemah, dan seterusnya bisa dilihat di inilah nilai relatif tingkat preferensinya. Kemudian yang ketiga juga sama. Yang ketiga untuk faktor bahan baku yaitu F1 sampai F2 itu lemah, dan seterusnya bisa dilihat sendiri di nilai relatif tingkat preferensinya sama kayak sebelumnya. Nah, untuk yang keempat adalah faktor logistik. Kemudian, nah inilah matriks awal faktor. Metrik awal faktor setelah melalui proses binostreaming untuk mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi, maka para konsultan manajemen membuat tabel metrik sebagai berikut. Ini contoh tabel matriksnya awal pemasaran seperti ini. Nah, untuk matrik awal faktor pemasaran S1 tadi kan totalnya berapa? 5. Nah, kita bisa masukkan di sini dengan angka 5, S2-nya berapa, S3-nya berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian pengisian lengkap. Nah, ini untuk pengisian lengkap, terus seperti ini, kemudian matriks awal faktor SDM matriks awal.
Nah, untuk ini kemudian metrik faktor bahan baku. Nah, ini untuk metrik awal logistik sama kayak seperti yang di atas. Kemudian ini perhitungan TPF atau total nilai prioritas dengan nilai pemasaran. Nah, 1 bagi 2,37 sama dengan 0,42, kemudian S2-nya berapa, terus dan seterusnya. Dengan S2-nya 0,64, S3 0,23, kemudian seterusnya dengan TPF dengan rata-rata S1-nya 0,25, kemudian rata-rata 0,19, terus tingkat TPF-nya 1 sampai 2, 4, 5, kemudian 6. Nah, kemudian ini untuk peringkat TPF logistik sama perhitungannya seperti yang pertama, kemudian peringkat TPF pada masing-masing faktor, peringkat TPF faktor pemasaran, S1 tadi dinilai peringkat 1, kemudian S2-nya dengan peringkat kedua, S3-nya 4, kemudian S4-nya peringkat kelima, kemudian S5-nya peringkat ke-6, dan S6 peringkat ketiga. Nah, ini juga sama peringkat TPM faktor SDN-nya. Nah, di sini peringkat TPF pada seluruh faktor. Nah, untuk pemasaran tadi dari yang tadi kemudian dimasukkan ke tabel di sini. Kemudian peringkat prioritas utama. Jadi ada kita ambil 3 peringkat prioritas utama dari prioritas yang 5 tadinya. Jadi kita ambil di sini hanya 3 untuk pemasaran menggunakan bahan baku berkualitas dengan S1-nya peringkat 1, kemudian mempunyai tempat strategis S2 dengan peringkat kedua dengan banyak varian itu peringkat ketiga dengan TPF S1 0,25, S2 0,19, S6 0,19. Kemudian SDM memiliki TK tenaga yang ahli itu O1, TPF-nya 0,35, kemudian peringkat ke-1, kemudian pengalaman kerja O2 sama dengan TPF-nya memiliki nilai 0,21, jadi peringkat kedua, mematuhi K3, simbolnya O3 tadi, TPF-nya 0,16, memiliki peringkat ketiga. Kemudian bahan baku, harga bahan baku F1 0,36 memiliki peringkat ke-1, kemudian F2 0,24 memiliki peringkat kedua, kemudian F3-nya 0,13 memiliki peringkat ketiga. Dengan logistik pemesanan antar I1-nya itu 0,30, jadi menduduki peringkat ke-1, menentukan cabang itu TPF-nya 0,26 dengan nilai 2, kemudian penentuan biaya dan jarak itu 3. Nah, kesimpulan dari perangkat prioritas utama berdasarkan tabel prioritas utama, maka perusahaan mengalokasikan dana proyek penelitian di bidang A. Pemasaran, I. Menggunakan bahan berkualitas, I2 mempunyai tempat strategis, I3 banyak varian. Kemudian di dalam SDM-nya sendiri, 1 memiliki tenaga ahli, 2 pengalaman kerja, yang ketiga adalah bahan baku. Pertama harga bahan baku, kemudian waktu tunggu pemesanan, kemudian yang ketiga efektivitas biaya, kemudian yang terakhir adalah kualitas. Yang satu itu pesan antar, yang kedua menentukan cabang, penentuan biaya dan jarak. Ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.